Halo, ini kita update dulu. Ini hari ke-9 ya kawan-kawan ya. Ini daun murbei. Untuk daun murbei ini baru saya ganti air nih. Warna cacingnya agak ke merah muda ya, pink-pink begitu ya. Itu yang daun murbei ini. Nah, ini untuk daun sawi. Tuh, daun sawi saya kasih yang seger, saya coba. Tapi doyan juga tuh. Tuh kalau yang apa? Yang direbus tuh udah malah dikejar sampai atas tuh cacingnya tuh, udah sampai atas cacing sutranya. Ini daun sawi. Ini yang tomat tuh. Ini tomat airnya cepat rusak, cuman kayaknya pertumbuhannya lumayan cepet nih. Yang tomat nih. Ya. Hari ke-9 nih, hari ke-9 nih. Oke. Ini yang pet food meo vegetable. Nah, oke juga nih kayaknya nih tuh. Oke juga ya. Masih lincah-lincah. Ini yang mentimun. Ini udah ada, nih kelihatan anakannya kecil-kecil loh. Mentimun dia doyan juga sih. Tuh sampai sisa kulitnya doang masih pada ke atas. Tuh dicariin tuh, masuk ke sela-sela tasutnya. Nah, ini yang ubi nih, karena ubi lama habis saya coba kasih kentang, cuman porsinya saya banyakin. Saya pengen tahu dampaknya apa nih kalau overfeed nih. Ini biar kita tahu juga nih, ubinya karena lama banget habis, ini dari awal belum pernah ditambah. Ini sekalinya kempet tuh saya ganti dengan kentang ya. Kentangnya nggak saya rebus dulu ya, langsung saya potong. Tapi baiknya sih direbus, gampang dimakan. Coba kita lihat nanti bagaimana kondisinya. Nah, ini yang pelet nih. Pelet oke juga nih, udah hampir 5 kali saya nambah ini kayaknya nih di hari ke-9. Itu saya perbanyak, saya coba tes, saya perbanyak. Biasa porsinya 1/4 dari ini nih. Ini saya tambahin 4 kali lipat lebih banyak. Tuh kondisi cacingnya sih oke ya. Jadi kawan-kawan kalau mau tanya pakan cacing sutra yang simple apa om, nah ini bisa dicoba nih. Tuh dia pada ke atas tuh nyari pelet. Ini mereknya PF 500 ya kawan-kawan ya, pakan lilih, pakan larva lilih PF 500. Pakan lilih yang gede-gede kayaknya oke juga sih. Cuman yang paling sering saya tambah pakannya inilah PF 500 ini. Nah, ini dedek sama ragi roti saya baru tambahin lagi nih hari ini nih, hari ke-9. Dari pertama baru habis nih di hari ke-9. Tuh kondisi cacingnya tuh. Kondisi cacingnya masih menggeliat-geliat. Ini saya tambahin lagi, langsung saya isi di 2 media. Di 2 media tuh ada yang kecil banget juga ada ya. Jadi masih respon positif ini. Nah, ini masternya nih. Ini yang kita harapkan berhasil tuh. Cacingnya beda sendiri tuh warnanya tuh. Agak merah hati tuh, merah marun. Nah, itu dia sampai ke atas tuh, nyicipin spirulina. Sampai main ke atas. Tuh, kita lihat coba. Tuh, dia udah bersatu dengan spirulina. Ini spirulina baru saya taruh juga nih hari ini. Tadi baru saya tambahin setelah ganti air. Tuh dia udah ke atas tuh nyariin. Dia doang nih kayaknya yang mumbul ke atas ya. Sisanya pakannya gak ada yang mumbul ke atas. Berarti dia doyan juga nih mas spirulina nih. Kayaknya sih responnya positif nih untuk pakan hidup, sel hidup spirulina ya. Kalau bubuk bisa gak om? Bubuk saya rasa kurang doyan ya. Soalnya kalau bubuk yang dijual di luar itu udah banyak kimianya. Nah, itu mungkin berpengaruh. Kalau ini kan sel hidup, saya bilas dulu, saya bilas 2-3 kali dulu. Saya saring baru saya kasih. Itu langsung saya sendokin aja. Ini anakan yang kecil-kecil juga udah kelihatan tuh.
Ini hari ke-9 ya kawan-kawan ya. Ini mungkin pakan yang ke-3 apa ke-4 saya lupa spirulina ini. Kayaknya ketiga kayaknya ini. Cuman yang cacingnya kelihatan ke atas dia doang nih. Hanya sel spirulina yang cacingnya kelihatan ke atas nyariin, sampai mumbul dia, sampai nonjol, woi, bagi makan, woi, lapar. Nah, dia doang nih. Nah, ini hari ini ya, hari ke-9 saya update ya. Pakan yang berubah ini ya, satu ubi ya, karena ubi lama banget habisnya ini saya rubah ke kentang, nanti kita lihat. Dan kentangnya saya pakai overfeed ya, jadi pakan melebihi batas. Tapi nanti kita lihat hasilnya bagaimana, apakah negatif, apakah enggak, nanti kita lihat. Oke, sekian update saya di hari ke-9. Tuh, nggak ada yang mumbul ke atas kecuali spirulina doang. Ini yang paling cepat rusak airnya nih, tomat. Ini daun murbei. Terus saya kasih yang fresh. Saya coba kasih yang fresh di seling. Oke, sampai jumpa lagi nanti di updatean selanjutnya. Oke, hari ini adalah hari ke-15 ya kawan-kawan. Saya kemarin hari ke-14 belum sempat video. Nih kita udah ke pergantian air ke-15. Nah, ini media pertama, media daun murbei ya. Ini baru saya ganti air nih. Kita lihat kondisinya. Nah, itu ada ya. Sehat. Oke. Kemarin sempat gak ada di sini nih. Kita lihat sekarang nih. Ya, udah mulai ada ya. Daun murbei itu. Tuh cacing sutra paling mini juga udah nongol. Ini saya kuras kadang ke bawah, kadang ke bawah sedikit, saya kuras saja. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa media cacing sutra dengan teknik mantat dan pakan daun murbei ini bagus ya. Bagus nih, bisa dikatakan berhasil. Yang kedua, media biofoam dengan pakan daun sawi. Kadang daun sawi saya mix dengan wortel ya. Kalau wortelnya dia doyan juga nih kawan-kawan nih. Jadi bagi yang kesulitan pakan cacing sutra pakai wortel boleh. Mari kita lihat ya. Ini saya juga udah ngasih panah tuh wortel itu. Tuh cacing lagi pada menikmati daun sawi. Sawi ini favorit mereka kok, cepet banget habis. Cuman kadang karena cepet layu saya nggak nyimpen lama, harusnya simpen di kulkas bisa sih. Nah, itu wortelnya, wortel sebagai pengganti. Nah, nih. Nah, ini percobaan pakan kedua dengan daun sawi. Hasilnya juga oke. Bisa dipraktekkan ya kawan-kawan ya. Ini direkomendasikan juga, hasilnya oke juga. Media kedua lolos sensor. Nah, ini teknik mantat dengan pakan tomat. Ini malah muncul tunas nih dari biji tomat. Nah, ini satu lagi kejelekan kalau overfeed ya. Kalau overfeed ini kan saya coba potongan besar kemarin. Kalau potongan kecil kan cepet banget habis. Kita coba potongan besar, ternyata dia muncul jamur. Muncul jamur di pakannya. Tuh. Cuman jamur ini kayaknya dimakan juga oleh cacing sutra. Jadi tidak masalah, soalnya cacingnya itu sehat-sehat banget tuh. Jadi satu kesimpulan lagi yang bisa saya ambil itu yaitu pakan cacing sutra adalah sesuatu yang sudah busuk, rotten ya, sudah busuk atau sudah diolah satu kali oleh makhluk hidup lain. Contohnya misalnya kita menggunakan kotoran hewan. Nah, itu kan mereka udah makan kayak kambing kan makan sapi, kambing kan makan daun, sapi makan daun, kotorannya kita pakai untuk cacing sutra, oke tuh hasilnya. Nah, ini jadi kalau bisa kita kalau mengetahui sesuatu pakan yang tidak mudah rusak ya, yang awet misalnya, dan kemudian sudah pernah dikonsumsi atau pernah diolah oleh makhluk hidup atau hewan lain, berarti bisa digunakan untuk cacing sutra. Nah, ini tomat, kalau nongol pohon tomat ini kita bisa dapat unlimited tomat juga ini. Nah, ini kita cek yuk bawahnya yuk. Cuman dari tuh hasil pergantian air sih pada keluar tuh biasanya tuh. Hasilnya sih oke ya. Yang kecil
Yang kecil juga hidup kok. Tuh, yang kecil juga jadi, yang gede juga jadi, tuh yang panjang juga jadi. Kita ngintip dulu. Tara. Tuh, ada yang ketarik ke bawah tuh tomatnya. Oke ya, tomat itu oke banget tuh, warnanya juga oke kok, warna cacingnya oke juga. Di depan ada gak? Ini sampai muncul tunas begitu tuh. Depan rame. Depan rame. Ini salah satu kesimpulan lagi, tidak ada kematian di 3 media pertama ya. Tidak ada kematian dari pakan. Nih tomat, full tomat. Ini sawi, kadang saya kasih wortel. Karena sawi cepet banget habis nih, dia doyan banget sama sawi nih. Murbei seger habis, murbei layu habis, cuman paling cepet murbei layu. Ya kawan-kawan, ini keempat tomat. Tomat udah, ini keempat kentang. Muncul tunas juga di kentang itu. Ini bisa panen kentang, bisa panen tomat tuh tadi di sana. Nah ini juga saya overfeed ya, jadi pakannya saya lebihkan secara banyak. Tuh hasil overfeed tuh malah tumbuh tunas. Ini bisa panen kentang nanti loh. Cuman untuk di hasil kentang ini juga kita lihat ya, cacing sutra muda itu bertahan hidup. Cacing sutra muda bertahan hidup. Tapi kita lihat hasilnya. Hasilnya tuh oke ya. Hasilnya juga oke ya kawan-kawan ya. Hasilnya juga oke. Di depan ada gak? Di depan ada juga tuh, rame juga. Jadi pakai kentang sebenarnya cukup oke. Apalagi bisa tumbuh tunas seperti ini ya. Ntar kita bisa panen kentang nih kawan-kawan nih. Bisa panen kentang unlimited, kentang unlimited. Kemudian yang kelima ya, media biofoam dengan pakan mentimun. Di pakan mentimun ini juga kita lihat ya. Kita lihat bahwa anakan cacing sutra juga berhasil bertahan hidup ya. Jadi ini 14 hari sebenarnya waktu yang sangat singkat. Ini hari ke-15. Nah, ini lagi menikmati lezatnya timun nih. Lagi menikmati lezatnya timun. Tuh ada yang masih halus banget. Kita cek ya bawahnya seperti apa. Cek. Tuh ada ya. Ada ya, oke juga ya. Timun itu oke juga. Banyak yang mudanya nih, banyak anakan casutnya di depan. Nah di depan juga rame. Warna casutnya, warna budidaya casut kita tuh udah merah banget ya, dibanding di awal hari pertama tuh. Ini udah terlihat merah banget tuh, banyak cacing sutra muda juga. Oke, kemudian ini yang pet food merek Meu. Merek Meu. Kita perhatikan cacing sutra muda juga ada ya. Cacing sutra muda juga ada dan bertahan hidup ya. Kemudian kita lihat bawahnya ya. Habitatnya. Oke ya. Tuh, banyak cacing sutra muda. Banyak jentik juga nih, jentik. Kelihatan jentik. Waktu saya kuras tadi kelihatan jentik. Ini di depannya. Berarti oke ya. Jadi pet food merek Meu ini varian vegetable. Varian vegetable ada 2, chicken sama beef, yang mana? Nah, ini saya kebetulan beli pre-pack 1 kilo nih. Saya cuma nanya, ada yang sayur-sayuran nggak? Dia bilang ada, langsung dikasih begini. Jadi gak tahu ini varian chicken atau varian beef, saya kurang tahu. Cuman saya beli repackan 1 kilo ya. Jadi misalnya kawan-kawan bingung cacing sutra, misalnya beli sedikit nih, terus pakannya apa biar oke ya? Nih, pakai ini aja nih. Pet food. Karena dalam pet food itu sudah banyak banget vitamin, mineral, semua lengkap. Ya, kawan-kawan ya. Kemudian next, nah ini pelet lele PF 500. Ini kita lihat. Ini juga banyak banget cacing-cacing muda ya. Cacing-cacing muda juga banyak. Ini kita cek bawahnya ya. Ini juga saya kasih overfeed nih. Pengen tahu soalnya cepet banget habis ini PF 500. Tuh oke ya. Oke nih yang depan nih ada. Yang belakang belakang juga banyak nih. Yang terpenting anakan cacing sutranya hidup ya kawan-kawan ya. Anakan cacing sutranya hidup dan banyak. Nah ini pelet
PF 500 juga bisa dijadikan salah satu alternatif ya, bagus. Salah satu alternatif misalnya yang nggak suka sayuran, cuman ini agak berbau ya kawan-kawan ya. Khusus pelet ini agak berbau. Cuman cepet banget habis, saya perhatikan dia paling banyak nih penambahannya. Cepet banget habis. Kemudian next ini dedek dan ragi ya. Dedek dan ragi itu hasil anakannya. Hasil anakannya juga oke. Juga oke ya. Ini dedek dan ragi kemarin kita lihat di hari ke-9 sudah mulai habis di hari ke-15. Jadi ini dari awal cuman nambah sekali doang. Ini yang dedek dan ragi. Hasilnya tuh, hasilnya tapi tidak mengecewakan ya. Hasilnya tidak mengecewakan, banyak banget anakan cacing sutra di hari ke-14. Ini kalau nanti dewasa pasti saya yakin akan banyak. Depannya kita cek, depannya juga banyak tuh. Tuh. Tuh, pada di situ pada nempel. Berarti dedek dan ragi oke juga ini, dedek dan ragi oke. Ini yang paling tidak berbau nih. Murbe nomor 1 ini nih, nomor 2 nih, tidak berbau sama sekali nih. Jadi baunya malah ke ragi begitu. Hasilnya banyak banget ini yang dedek dan ragi. Jadi peringkat pertama saya berikan pada ini nih, pakan dedak plus ragi. Nah ini oke ya kawan-kawan ya, bisa dicoba nih. Tuh pada nongol keluar. Nah ini dia spirulina kita ya. Ini kelihatan anakan cacing sutranya juga. Kecil-kecil udah gendut-gendut. Nah, kecil-kecil udah gendut-gendut, cuman cacingnya kita cek. Tuh, pada ngumpul tuh. Pada ngumpul di sana. Berarti spirulina, kalau hanya dengan spirulina hidup gak om? Ini hidup ya. Kawan-kawan, ini bukti nyatanya kalau dengan hanya mengkonsumsi spirulina saja cacing sutra juga bertahan hidup. Ini 15 hari lumayan panjang nih waktu bagi mereka nih. Tuh, depannya juga bertahan hidup banyak anakan cacing sutra, berarti mereka bisa gede nih hanya dengan spirulina. Nah, dari sekian banyak eksperimen yang kita coba, jika berhasil, kita pakai skala besar, nomor 1 yang paling bagus ialah pakan spirulina. Kenapa spirulina? Karena spirulina itu hasil alam ya. Jadi kita paling cuma perlu membeli starter awal, kemudian dikultur sendiri dan diperbanyak sendiri. Nah ini pemberian cuma cukup segitu aja tuh, di atas biofoamnya ya. Nah untuk jumlah dari 15 hari, untuk jumlah penambahan ini berdasarkan penglihatan aja ya, berdasarkan penglihatan mata. Peringkat nomor 1 diduduki oleh ini dedak dan ragi ya, seperti DM ya. Dedak dan ragi itu ternyata favorit mereka nih. Jadi pertumbuhan maksimal yang saya lihat dari media pakan yang saya coba di 9 media pakan ini, nomor 1 dipegang oleh dedak dan ragi. Kemudian nomor 2 bisa kita lihat di tomat. Nomor 2 di tomat. Nomor 3 ada di pelet. Ya. Jadi dedek ragi, tomat, pelet. Kemudian baru disusul oleh daun murbe dan daun sawi nih. Daun murbe, daun sawi, dan terakhir yang paling lambat pertumbuhannya kita lihat di ini ya, di mentimun. Ini paling lambat, cuman hasilnya tetap memuaskan. Dari 9 ini semuanya memuaskan kok. Karena kita mainnya masih skala kecil ya. Jadi teknik mantat ini saya coba baru di skala kecil. Besok saya akan mencoba di farm kita. Saya udah mesen biofoamnya ukuran 100 x 50. Kita akan coba untuk masif ya, untuk budidaya secara belum banyak-banyakan juga sih, skala kecil menuju menengah lah ya kawan-kawan ya. Jadi nanti besok di farm akan saya update juga di video ini.
kita akan coba teknik mantat, budidaya cacing sutra versi teknik mantat di kolam pembesaran ya, kolam 1x2 di terpal. Pertama saya akan saya coba dengan pakan ampas tahu, apakah mereka berhasil hidup. Kalau mereka ampas tahu tidak berhasil hidup, sudah pasti saya pakai dedak dan ragi. Adonan dedak dan ragi udah pasti saya coba. Cuman karena di sana masih ada adonan ampas tahu, kita akan coba. Cuman kalau untuk skala rumahan, ampas tahu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena berbau ya kawan-kawan ya. Itu agak berbau. Apalagi kalau fermentasi tidak sempurna ya. Nah, fermentasi sempurna pun sebenarnya kita harus packing ke plastik sekali pakai, jadi tidak usah buka tutup media fermentornya, soalnya bisa rusak itu kalau kita buka tutup media fermentor ampas tahu. Nah, jadi lebih baik kalau di fermentasi kita simpen di plastik, misalnya udah umur 7 hari kita simpen di plastik, kita pakai sekali pakai buang gitu. Tapi selanjutnya kita akan coba nih juara satu kita ya, dedak dan ragi. Dedak dan ragi banyak fungsinya kawan-kawan. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Three Brothers Aquatic, budidaya cacing sutra versi mantat.